Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan nama saya Iqbal Sasanai. Saya berasal dari kelas 2 SIB. Sini saya menjelaskan pertemuan dua dari pemrograman framework, yaitu adalah konsep MVC. Di mana file MVC itu terdiri dari model, control, dan view. Jadi apa sih MVC? MVC? MVC merupakan suatu desain pattern yang menjelaskan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Yang pertama itu adalah model. Model terletak di direktori app/models menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu Eloquent ORM. Apa sih itu? ORM, Object Relation Mapper, yang merupakan satu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dari fungsi dasar seperti where, find by ID, find or fail, all sudah tersedia dan dapat digunakan untuk inisiasi model yang dapat dilakukan itu membuat PHP, namespace, app/models, use Illuminate atau database Eloquent model, kelas pegawai extend baru dibuat lagi. Nah, jika model sudah inisialisasi, maka model dapat langsung digunakan sebagai berikut. Ada pegawai sama dengan pegawai where, baru dibuat isinya, pegawai all, atau pegawai find or fail. Nah, jadi ada juga soft delete. Soft delete adalah menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft delete bekerja dengan mengambil data yang kolom delete underscore add yang bernilai null, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete underscore add dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan, seperti namespace, Ipsos model, use Illuminate database eloquent model, use Illuminate database eloquent soft deletes dibuat di kelas pegawai atau kelas yang mana aja di action model dan use soft deletes. Penamaan file model disesuaikan dengan nama tabel yang ada pada database dan bersifat camel case. Tabel user atau tabel user underscore role akan memiliki model user role.php. Tabel pinjam underscore alat akan memiliki model pinjam alat.php. Yang kedua ada controller. Controller merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada directory app/http controllers. Penamaan file controllers dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camel case. Control untuk modul pegawai itu pegawai controller.php. Control untuk modul pinjam alat yaitu pinjam alat controller.php. Beberapa jenis controller adalah pertama itu ada basic controller. Basic controller bisa diakses dengan PHP Artisan Make, controller, pegawai controller, PHP, names, PHP, namespace, app HTTP controllers, use Illuminate HTTP request, kelas pegawai control lagi, extends controller. Yang kedua ada resource controller, bisa diakses dengan PHP Artisan Make controller, pegawai controller. Terus ada resource-nya, bisa diakses dengan ini. Lalu lanjut, ada contohnya lagi, yaitu pegawai controller akan bertugas untuk menangani request terkait dengan data pegawai, seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Public function, index, udah pegawai, Henry Agustin, return, public function. Lalu pada function index di atas data pegawai dan posisi dimasukkan ke array, fetch data. Lalu data akan dikirim ke view dengan cara berikut. Return view halaman pegawai. Lanjut ke view. View merupakan antara muka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari kontrol file view terletak di directory, yaitu resource view. Itu bisa dibuat dengan cara pakai HTML, style body, buat H1, selamat datang Pak, baru dipanggil lagi dari kontrol tadi, yaitu pegawai, baru nama. Lalu posisi Anda saat ini baru bisa diambil lagi dari controller dengan cara membuatnya dollar posisi. Lalu dalam pembuatan file view, nama file harus memiliki format seperti berikut, yaitu nama filenya, tutup kurung kurawal .blade.php. Bisa juga dengan cara index.blade.php, out.blade.php, pinjam alat.blade.php, halaman pegawai dan blade.php. Lanjut kita akan lanjut ke root Laravel. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang berhubungan URL yang di request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Yang pertama adalah basic root. Basic root sendiri bisa dibuat dengan cara root get, jangan lupa membuatkan get, baru slash, baru function, buka kurung, tutup kurung, lalu dibuat di kurung kurawalnya yaitu return. Nah, ini untuk dipanggil ke dalam web kita.
apa yang mau ditulis. Nah, di sini dengan contoh di sini adalah selamat datang di sistem pegawai. Root di atas menggunakan slash menunjukkan default root yang akan diakses dengan otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, jadi fungsinya ini nih adalah untuk membuat web default yang dimana jika kita membuat slash ini nih, maka akan kita langsung secara otomatis berpindah ke halaman yang bertuliskan selamat datang di sistem pegawai. Seperti contoh di sini. Nah, lanjut yang kedua ada root parameter. Penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal seperti root get pegawai param. Nah, param ini adalah root parameternya yang tadi, lalu function string param. Lalu di return lagi ke ID pegawai dan dollar param. Nah, di sini param param itu bisa kita isi dengan yang kita ingin. Jadi contoh seperti ini adalah pegawai slash strip apps.test slash pegawai slash kita tuliskan apa aja. Nah, pada contoh di atas, URL pegawai M43UIL merupakan pola yang sama dengan tulisan pada root pegawai param, sehingga M43UIL dapat diambil dengan menggunakan variabel param. Nah, jadi ID pegawai tadi itu bisa kita buat dengan param tadi bisa kita tuliskan. Nah, lanjut ke jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kalau di atas, parameter bersifat require, sehingga parameter harus disertakan URL. Jika tidak, maka Laravel tidak mengenali requester yang masuk. Nah, jadi jika kita tidak memanggil tidak memanggil yang pegawai tadi, yang di slash pegawai, maka dia akan masuk ke halaman 404 not found. Jika menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka tambahkan tanda tanya pada akhir parameternya dan diberikan nilai default pada parameter fungsinya. Seperti get slash pegawai slash param satu tanda tanya. Jadi tanda tanyanya itu untuk membuat nilai default pada parameter fungsinya. Lanjut yang ketiga ada name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan reliability kode yang lebih baik. Seperti root itu yang ketiga adalah name root, yang dimana pemberian pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan reliability kode yang lebih baik. Itu seperti root, get, slash jabatan struktural slash store, function, kurung kurung, lalu return data jabatan disimpan. Terus buat nama store. Nah, driver tersebut adalah si Store ini. Dia akan memberikan root untuk pergi ke halaman lain. Lanjut ke cara penggunaannya itu dia tuh dibuat di tempat lain dengan cara href root buat Store. Baru klik di sini tuh untuk bisa diklik nantinya. Lalu lalu yang ke lanjut lanjut kita akan pergi ke extension yang akan digunakan untuk mempermudah kita membuat dalam PHP-nya. Yang pertama adalah Relaxation Pack. Dia ini untuk membuat Love kita semakin mudah. Lalu ada PHP Names Resolver, membuat PHP yang semakin besar. Lalu ada PHP Formatter. PHP Formatter adalah PHP Formatter itu oh, ya kita lanjut yaitu PHP Formatter. PHP Formatter itu membuat barisan PHP kita semakin bagus dan rapi. Lalu ada auto close tag yang dimana jika kita contohkan membuatnya tuh kita buat PHP langsung itu akan tadi tutupnya tuh akan membuat sendiri. Lanjut ada auto rename tag yaitu dimana untuk merename tag saat misalnya kita buat PHP itu kita ganti ke HTML maka tutup bawahnya akan pindah juga ke jadi HTML lagi. Lanjut extension yang terakhir adalah kode snap yaitu untuk mengcapture baris coding dengan estetik. Gampang untuk estetik. Mungkin untuk contohnya itu ada di sini. Yang pertama itu kami buatnya root get PHP version for controller jadi PHP version buat root get extract input info controller class encrypt lalu ada root get random number mencontrol counter number. Nah di sini dia root get slash jabatan substore dan function return data jabatan disimpan. Nah perginya itu ke store. Lalu ini ada challenge. Yang pertama adalah waktu yang sekarang, yang dimana kita akan bisa melihat waktu dan tanggal hari ini.
Yang dimana kami buat default time zone itu set Asia Jakarta untuk waktunya itu time setnya di Jakarta atau di Indonesia sekarang. Lalu waktu sekarang det IMD IMD lalu return tanggal waktu hari ini. Lalu yang kedua adalah root operasi Param satu Param 2. Param satu Param 2 ini untuk menghitung operasi. Jika kita buat perkalian di yang dimana operasi ini jika kita buat slash angka dan slash angka yang kedua di param 2 ini, maka kita bisa mendapatkan hasil perkalian. Jadi dia menggunakan if else di sini itu if yang pertama adalah is null param satu atau angka yang pertama dan param 2 itu jika kosong maka dulunya Anda belum memasukkan parameter. Nah, jika else if param angka pertama itu sama dengan nol atau param keduanya itu sama dengan nol, maka akan muncul param satu dan param 2 tidak boleh nol. Nah, if yang kedua, dia kita membuat param satunya nol, maka return param duanya adalah mengalihkan ke dirinya sendiri. Lalu if yang keempat, yang terakhir yaitu ada return param satu, yaitu jika param duanya sama dengan nol, maka return param satunya sama dengan dikalikan param satu. Nah, else yang terakhir yaitu result dari jika kita membuat angka kedua-duanya yang di param satu dan param dua, maka hasilnya akan dikalikan. Maka akan muncul di waktu return hasil perkalian parameter dan parameter 2 yaitu hasil dari perkaliannya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.